suami aku tuh suka manggil aku gini, Susana come here gitu, Hani come here gitu kan. Kalau lagi di tempat umum suamiku tuh kadang-kadang malu manggil aku Hani. Dia panggil nama Susana come here gitu kan. Gue bilang lu jangan sekali-sekalinya panggil gue pakai tangan telunjuk lu itu ya, gue patahin tangan lu itu, gue bilang itu. Dia kaget. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan saya Moa Ana. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share tentang ini menurut aku pribadi ya. Kalau orang lain aku nggak tahu, tapi ini menurut aku. Jadi hal-hal yang aku nggak suka dan yang aku suka dari orang Denmark ya. Ini berdasarkan yang aku alami. Yang aku nggak suka, yang pertama yang aku suka dulu lah ya. Nanti yang nggak sukanya. Yang aku suka dari orang Denmark ini, mereka itu sangat menghargai privacy orang lain gitu. Contohnya kayak apa ya? Kayak pertama kali suami aku mengenalkan aku sama anak-anaknya, itu mereka waktu itu belum mengenal aku, cuman ngomong aja. Itu anak dari suami aku tuh ada dua, laki-laki dan perempuan. Yang paling besar itu laki-laki dan yang kecil itu perempuan. Waktu itu waktu aku datang sini, dia yang kecil umur 14, yang 14 tahun, yang besar itu umur berapa ya, 18 seperti itulah ya. Nah kalau sekarang udah gede-gede gitu, udah yang besar 25 tahun, yang kecil umur 20 gitu. Nah mereka itu nggak bisa bilang oh aku nggak suka sama perempuan itu gitu. Mereka nggak ada hak ngomong seperti itu, dan mereka harus bilang iya ya, suka nggak suka ya suka aja. Karena tipikal dari orang Denmark itu tidak bisa mencampuri urusan yang sifatnya pribadi, apalagi mengenai pacar atau pacar lah ya, atau untuk mencari pacar atau mencari calon istri dan calon suami seperti itu. Jadi emang haknya sangat dijaga banget. Itu yang aku suka dari orang Denmark itu. Karena pertama-tama aku tuh agak takut datang ke sini. Aduh gimana nanti aku bakalan dibulinya, aku akan ini karena punya anak tiri yang udah gede-gede. Nah ternyata pas aku nyampe sini nggak seperti itu gitu. Bahkan mantan dari suami aku itu tuh menyambut baik gitu. Yang nggak friendly banget, tapi istilahnya dia welcome gitu kan. Dia datang ke sini bertemu dengan aku itu, anak-anaknya pasti waktu aku pertama datang mereka ketemu, say hello gitu kan, kita makan. Dan mantan istri suamiku tuh datang waktu aku melahirkan si Luke. Mereka biasalah ya besuk pas udah di rumah gitu. Itu menurut aku nggak biasa gitu. Tapi mereka bercerai bukan karena aku gitu. Mereka bercerai jauh sebelum mengenal aku. Jadi aku nggak ada merasa berdosa karena mereka bercerai kan. Mereka bercerai karena mereka mau, karena mereka nggak satu visi dan misi lagi. Tapi mereka sampai sekarang berteman gitu kan, masih sering telepon untuk urusan anak atau urusan yang lain-lain. Aku sih nggak pernah mencampurin urusan itu seperti itu, karena aku harus mengerti. Aku ada di hidup di kultur Denmark dan aku harus belajar ke situ. Jangan cemburu yang digedein, itu nggak berlaku di sini seperti itu. Dan kebalikan juga, suamiku atau orang tua tidak punya hak untuk bilang aku nggak suka nih sama cowok kamu, aku nggak suka sama pacar kamu itu, yang cewek kamu, aku nggak mau. Nggak punya hak sama sekali. Kalau ada orang tua yang seperti itu, nanti akibatnya akan anak itu menjauhkan diri dari orang tuanya. Bahkan mereka rela tidak mau berteguran seumur hidup kalau sampai orang tuanya ikut campur dengan urusan privasinya.
pribadinya, apalagi urusan memilih teman hidup. Itu di Denmark itu benar-benar sangat-sangat saklek gitu, seperti itu. Jadi karena aku seperti tetanggaku seperti itu, dia punya anak yang ya mungkin ada masalah apa yang menyatakan aku nggak suka sama calon suamimu. Anaknya sampai sekarang nggak pernah teguran gitu. Sampai sekarang tetanggaku tuh udah kakek-kakek, nenek-nenek udah umur 80, nggak pernah satu kali pun aku ngelihat anaknya itu datang. Dan dia kalau cerita mengenai anaknya dia sedih aja gitu, karena terlanjur mengucapkan kata itu. Dan itu benar-benar menyakitin hati anaknya, dan sampai sekarang dia memutus anaknya itu tidak mau ketemu dengan orang tuanya ini, walaupun orang tuanya itu udah tua gitu kan, mungkin nggak tahu berapa lama umurnya, karena udah umur 78 ya kan, walaupun mereka dalam kondisi sehat-sehat aja gitu. Nah, yang aku suka lagi dari orang Denmark ini, kayak mertuaku tuh tinggal di Plejehjem, kalau bahasa Denmarknya bilang Plejehjem ya. Aku lihat jam dulu ya. Tinggal di Plejehjem, dan dia kayak panti asuhan, panti jompo, tapi enggak kayak di Indonesia panti jomponya yang ini, tapi ini yang di sini yang bonafit lah ya. Keren. Nanti someday aku bikin vlog di tempat panti asuhan tempat mertua aku tinggal. Nah, dia juga benar-benar menghargai aku, yang nggak kayak mertua yang dulu yang ada di Indonesia. Aku juga dulu punya mertua ya, itu tuh aku tahu bagaimana ininya. Jadi aku tahu jadi gitu. Jadi mertuaku ini orang Denmark, dia kalau mau datang ke sini, dia telepon dulu atau kirim SMS, boleh nggak aku besok datang ke rumahmu jam sekian, nggak lama, cuma setengah jam atau cuma 1 jam, mau ada membawakan sesuatu buat anakku gitu ya, atau boleh nggak besok aku makan malam di rumahmu, bla bla bla. Dia tanya dulu sama aku. Bahkan sampai kalau mau telepon pun, mereka itu kebiasaan orang Eropa, orang Denmark khususnya, aku tuh yang paling aku suka, mereka kalau mau telepon kita, mereka SMS dulu, boleh nggak aku telepon kamu lagi sibuk apa enggak. Itu yang aku suka. Kalau kayak kita orang Indonesia kan, aku juga sering melakukan itu tadinya, tapi sekarang udah nggak lagi, udah belajar, kecuali niat sama teman yang udah akrab gitu kan, kadang-kadang udah langsung telepon aja gitu kan, capek chatting, udah gue telepon aja deh gitu. Kalau mertua aku tuh, kalau orang-orang Denmark biasanya seperti itu kulturnya. Mereka tanya dulu, bisa nggak aku telepon, atau boleh nggak aku besok datang jam sekian, dan cuman berapa jam, atau untuk acara apa, ngopi, makan malam, atau makan siang, seperti itu. Nah, itu yang aku suka. Terus ada lagi yang aku suka dari orang Denmark itu, mereka tidak suka tidak memandang rendah dengan apapun jenis pekerjaanmu. Mau lu tukang bersih-bersih, mau lu cuman tukang kebun, atau kerja di bengkel, atau apapun jenis pekerjaanmu, bahkan jenis pekerjaan pelacur atau apapun, di sini semua sama. Intinya mereka tidak memandang hina atau jijik melihat, cuman cleaning service, cuman tukang kebun, cuman seperti itu. Malah di sini kayak di TV, mereka bilang, bang, aku pelacur gitu kan. Kenapa? Ya ini hidup gue. Aku nggak ngerusak badan lu, nggak ngerusak siapapun di sini. Aku nggak ada yang merugikan siapapun. So what gitu kan? Nah, kayak aku di tempat kerjaan aku sama mereka. Bos aku tuh dan kolega-kolega aku yang lain, teman-teman orang-orang yang ada di tempat aku kerja itu, mereka friendly gitu. Mereka nggak menganggap aku ini pekerja bawahan, sama di mata mereka, karena kita ini satu tim gitu kan, saling membutuhkan. Kalau nggak ada aku di situ, aduh repot nih gitu kan. Seperti itu gitu loh. Jadi aku di sini merasa dinyamankan sebagai karyawan, walaupun karyawan rendahan gitu ya kan. Tidak, aku nggak merasa aduh minder banget gitu. Kalau di Indonesia, yang namanya bos itu kalau datang itu, kalau
kalau bisa kita nunduk gini, jangan kita lihat mukanya sampai dia lewat. Kalau kira-kira seperti itu ya kan. Kalau di sini biasanya bos-bos yang ada di Denmark, dia ownernya di perusahaan itu. Contohnya kayak owner di perusahaan aku ya, bosnya. Dia pernah nih sekali dia bilang gini, "Oh Susana, nanti bisa nggak kamu bantu aku jam sekian gitu, jam 1:30, jam 1:40 katanya gitu." Aku bilang, "Aduh, itu jam 1:42 itu aku harus sudah ada di bus stop," karena waktu itu aku masih naik bus, belum punya driving license ya kan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu jam 1:30. Kalau lewat dari situ aku udah nggak bisa lagi. Gua ngomong gitu sama bos gua yang ngasih gua gaji. Kalau di Indonesia gue lakukan kayak gitu, gue ngomong gitu sama bos gue, yang ada dibilang, nanti kalau kamu pulang tolong ya langsung ke HRD. Ngapain Pak? Minta gaji terakhir lu dan dulu dipecat. The end, finito, finish. Kalau di sini enggak, pas aku bilang gitu, bos aku cuma bilang, "Oh ya udah, nggak apa-apa deh, nanti biar aku ini sendiri," katanya gitu. Ya, aku bilang, tapi nggak masalah kan? Ya nggak apa-apa ya, kamu harus emang nunggu bis katanya gitu. Iya, karena aku ada janji sama teman aku begini bla bla bla. Mereka ngerti gitu. Dia nggak pulang langsung marah. "Oh kamu kan harus begini gini gini." Nggak begitu di sini. Dan mereka itu, bos aku tuh di sini rata-rata orang di Denmark, bos itu kita anggap kayak teman kita gitu loh. Tapi bukan teman yang ngomong. Kadang-kadang juga kita ngomong bercanda itu ya bercanda gitu, nggak ada batasan kita sama bos kita. Jadi mereka itu emang menganggap kita teman, partner kerja yang kita saling membutuhkan gitu. Malah teman bos aku ini selalu menganggap kami ini partner, bukan aku bilang dia bos aku, dia bilang enggak, kita partner. Dia selalu bilang seperti itu. Dan itu emang kebiasaan orang Denmark seperti itu. Mereka nggak terlalu mau bangga dengan posisinya dia, dan mereka itu nggak terbiasa membawa nama title-nya itu di belakangnya. Contohnya seperti ini, Profesor, Doktor, Insinyur, MBA, MSc, MSG sekaligus. Di sini nggak ada begitu namanya. Ya aku panggil bos aku tuh dengan namanya aja, namanya Yen Nugard kan. Ya aku panggil dia Yen, seperti itu. Atau teman yang lain pun biasa kita nama. Itulah gunanya nama. Kadang kalau di Indonesia kan aku udah bingung, insinyur yang ini, dokter yang ini, bingung gitu. Dokter berapa ribu dokter A, dokter B, seperti itu. Kalau di sini title itu tidak dipakai, embel-embel nama itu tidak dipakai itu cuma pada saat mereka melamar kerja, mereka pernah menempuh pendidikan apa, bla bla bla, itu pada saat mereka melamar kerja dia bikin CV. Seperti itu. Itu yang aku suka dari orang Denmark, dan aku sangat salut ke situ. Dan mereka itu sekaya apapun mereka, kita tidak bisa membedakan mereka kaya atau miskin karena sama gitu. Kadang mereka naik sepeda ke tempat kerjaan. Bos aku tuh sering banget naik sepeda. Kadang-kadang orang kalau kita ketemu dia di jalan tuh aku ngeliat dia kayak orang kaya gitu, biasa aja gitu. Kalau kayak kita di Indonesia, aduh, kalau yang namanya udah sedikit ada jabatan, udah pakai supir dan tasnya dipegangin, oh my goodness, kalau bisa pasang karpet merah, dewa mau lewat. Seperti itu. Jadi teman-teman, di sini aku tuh benar-benar salut ya, senang seperti punya melihat semua itu di depan mataku, yang tadinya aku tuh ngerasa kalau bos itu bener-bener kayak disembah, kalau dia lewat aku harus nunduk gini. Di sini nggak seperti itu. Mereka emang kalau kita lagi ada mereka tegur, tapi seperti itu. Mereka kalau marah saat itu aja, habis itu sudah nggak ada gitu. Pada saat itu aja. Contohnya kayak hubungan suami istri, kayak aku ya, yang aku suka lagi dari orang Denmark, gini. Kalau kita lagi
kadang aku ada argumen sama suamiku, pasti namanya rumah tangga itu bullshit kalau nggak ada argumen, nggak ada masalah, nggak ada keributan, this impossible. Aku sering marah, kadang berantem gitu kan sama suami aku. Itu tuh ya pada saat bla 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 berantem, marah 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 marah, ya sudah, marah-marah itu udah aku ungkapkan semua yang aku nggak suka, dan dia juga ungkapkan apa yang nggak dia suka. Nah pada habis itu ya sudah, dia minta maaf, aku pun harus maafin gitu, nggak ada yang berminggu-minggu. Kalau pengalaman aku dulu dengan mantan suami aku yang dulu itu tuh bisa setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, paling paten itu paling sedikit tuh seminggu nggak teguran, itu paling paling cepat itu. Yes, yang terakhir sih nggak teguran berapa tahun, and finally-nya di meja perceraian gitu. Kuat, nggak bisa apa, tahan gitu, nggak ini. Kalau orang Denmark ini biasanya, dan itu bukan di rumah tanggaku aja, teman-teman aku juga aku suka nanya, lu kalau lagi berantem gimana sih? Nggak lama di gue mah, laki gue nanti kalau makan malam tanya, Hani kamu mau makan malam apa, padahal masih gondok. Kok sama sih? Iya, rata-rata orang Denmark memang begitu, argumen ya argumen, habis itu ya selesai gitu, nggak dibawa panjang-panjang seperti itu. Nah itu yang gue suka. Tadinya aku ngambek berhari-hari, suami aku bilang, oh kalau kamu selalu seperti itu kita nggak bisa katanya itu, karena masalah itu diselesaikan saat itu, habis itu ya sudah clear gitu. Nah, kesini-sininya aku emang belajar dan harus mengerti, masalah udah dibicarakan, udah diluapkan, sudah habis itu baik lagi. Makanya rumah tangga jadi selamat gitu. Mereka walaupun mereka bercerai, mereka jadi teman baik gitu kan, jadi tetaplah jadi sahabat gitu kan. Nah banyak banget aku belajar dari hal-hal yang mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka yang aku suka itu, dan kedisiplinan mereka. Terus apalagi ya yang aku ini, mereka mencintai lingkungan, alam gitu kan, kayak sampah apa semua itu yang bener-bener mereka tahu sampah baterai kemana, ini kemana, plastik di mana, mereka teratur gitu. Mereka tahu lingkungan ini harus dijaga supaya bumi ini panjang umurnya. Tapi kan kalau cuma segelintir orang Denmark melakukan itu, nggak ada apa-apanya, dunia ini terlalu besar gitu kan. Jadi seperti itu. Nah udah berapa jam ini aku ngomongnya. Nah sekarang bagian yang aku nggak suka dari orang Denmark. Pertama tuh aku shock banget karena suami aku tuh suka manggil aku gini, Susana come here gitu, Hani come here gitu kan. Kalau lagi di tempat umum suamiku tuh kadang-kadang malu manggil aku Hani. Dia panggil nama Susana come here gitu kan. Gue bilang lu jangan sekali-sekalinya panggil gue pakai tangan telunjuk lu tuh ya, gue patahin tangan lu tuh, gue bilang itu. Dia kaget, kenapa kayak gitu? Gue bilang kalau lu lakukan itu di Indonesia lu udah dibacok lu, gue bilang tangan lu tuh udah dibuntungin, gue bilang itu. Kenapa? Ternyata di Denmark itu mereka manggil dengan cara seperti itu tuh karena mereka merasa kita ini akrab gitu. Kalau kita di Indonesia kan nggak begitu, itu kayak memanggil budak yang datang harus menjilat-jilat dia seperti anjingnya gitu ya kan. Ternyata di sini nggak seperti itu malah mereka anggap itu teman akrab karena kita udah dekat, jadi sah-sah aja manggil seperti ini. Tapi kebiasaan itu sampai sekarang tuh aku nggak suka. Aku udah bilang sama suami aku, jangan sekali-sekali lu pakai telunjuk lu manggil gua, kok nggak gua sambit muka ke tangan lu tuh. Nah situ lagi gue emang aku bilang jangan lu suruh gue ngerti kultur lu, tapi lu juga harus ngerti kultur gue nggak mau lu panggil seperti itu. Nah di situ kita komitmen, dia komitmen, oke, aku nggak mau panggil kamu seperti itu lagi. Dan kadang mertua aku juga suka gini, Susana kamu ya, mau suami aku bilang dia nggak suka kamu panggil seperti itu, jadi mertua aku juga udah ngerti dia nggak nggak lakukan itu lagi gitu. Nah itu keburukan yang aku nggak suka, tapi mereka, suamiku dan keluargaku, mertuaku tahu, karena kan keluargaku di sini cuma suamiku dan mertuaku yang itu, jadi suamiku tuh yang nggak banyak keluarga di sini. Dan kebiasaan lain yang aku nggak suka itu apa ya? Menurut aku ini perfeksionisnya itu.
Orang Denmark ini terlalu perfeksionis gitu loh. Apa-apa itu maunya bener-bener seperti itu gitu loh. Kadang-kadang itu yang bikin gue kesel gitu. Contohnya kalau kayak nata-nata rumah mereka itu bener-bener yang harus dipikirkan yang ini untuk jangka 10 tahun 20 tahun kayak ngebangun rumah. Mereka tuh nggak asal-asal ngebangun rumah, itu ke pondasinya ke bawah itu 1 meter gitu. Kalau enggak ya bagaimana, kayak rumah di Amerika dong, kena angin pung terangkat semua. Kalau di Denmark ini, di Eropa itu kalau ngebangun itu harus izin dari pemerintah dan harus mengikuti standar yang diberikan pemerintah. Kalau enggak jangan bikin rumah. Makanya rumah di biaya tukang di sini itu tuh mahal karena semuanya harus standar di Denmark ini, karena ada 4 musim ya kan. Jadi itu semua udah diperhitungkan. Rumah itu bukan untuk umur setahun atau 2 tahun atau 10 tahun atau 30 tahun, untuk puluhan tahun. Kayak rumah ini udah umur dari tahun 70-an rumah ini dibangun. Ya emang sih dalamnya ini udah direnovasi habis gitu kan, tapi bangunan ini fondasinya itu udah dari tahun 70-an gitu. Jadi emang benar-benar mereka itu perfeksionis untuk ke situ. Kayak menata dapur ini itu suami aku itu menurut cerita dia, karena aku datang ini udah rumahnya udah seperti ini ya kan, dapurnya udah seperti itu tuh dia merancang itu, memikirkan itu lama, nggak dalam sehari atau seminggu. Oke, aku mau bikin dapur, enggak, dia itu benar-benar pertimbangkan, lihat brosur apa semua, karena dia itu mau itu dapur itu dirancang bukan untuk waktu yang setahun 2 tahun atau 10 tahun habis itu ketinggalan zaman. Nggak begitu, dia mau yang selalu up to date, selalu kelihatan tetap baru, nggak ketinggalan sama walaupun nanti ada bentuk dapur yang baru, dia tetap eksis gitu. Dan dapur kami ini udah sekitar kalau nggak salah itu sekitar 15 tahun umurnya, masih tetap kinclong gitu. Tergantung perawatannya juga sih sebenarnya. Nah teman-teman, itu tadi beberapa yang aku suka dan aku tidak suka. Yang tidak aku sukanya sih sebenarnya nggak banyak. Yang itu tadi, yang cara manggilnya begini itu aku nggak suka banget. Kalau dan perfeksionisnya oke lah, aku bisa ngerti. Nah cuma segitu aja sih rasa-rasanya. Nah teman-teman, semoga apa yang aku ceritakan ini membuat kalian sedikit mengerti dan membuka wawasan kalian tentang apa-apa aja kultur Denmark budaya Denmark yang aku suka dan tidak suka. So teman-teman, kalau kira-kira ada beberapa kata-kata aku yang kurang kalian sukai, aku minta dimaafkan dan jangan diambil ke nilai positif negatifnya. Silakan berpikir positifnya aja. Kalau kalian mau komen, silakan komen di kolom komentar, dan ada pertanyaan apa silakan taruh di kolom komentar. So buat kalian yang sudah nonton channel aku, thank you so much. Buat yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, silakan di subscribe, di like and comment. So see you in next video. Thank you for watching. Bye bye.